Hai Nonexian, jumpa lagi. Kita lanjutkan pada topik berikutnya, masih dalam time value of money. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai arus kas yang muncul di beberapa periode atau multiple cash flow. Ini adalah aplikasi yang mungkin mendekati real world ya, mendekati kejadian yang sesungguhnya. Memang kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ada juga sih kita mengeluarkan satu kali arus kas dalam beberapa periode, tapi seringnya dalam beberapa periode itu kita mengeluarkan atau kita menerima beberapa arus kas. Bagaimana menghitungnya? Kita akan lanjutkan pada topik kali ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai anuitas, atau kita bicara bahwa arus kas yang muncul beberapa kali dalam beberapa periode. Tapi anuitas ini merupakan special cash flow ya. Jadi kalau kita bicara mengenai anuitas, arus kas yang muncul beberapa kali dalam beberapa periode, tapi dia memiliki syarat yaitu equal space dan equal size. Jadi dia muncul beberapa periode, tapi periode munculnya itu adalah sama dan juga besarnya arus kas ini juga adalah sama. Jadi equal space dan juga equal size. Kalau dia melanggar dari prinsip equal space dan equal size ini, kita tidak bisa menggunakan anuitas. Nah, anuitas ini seperti apa sih contohnya? Misalkan, kalau kita mau berinvestasi, kita memotong pendapatan kita per bulan untuk investasi dalam jumlah yang sama, itu adalah anuitas. Atau kita berhutang, kita membayar cicilan hutang, biasanya cicilan hutang itu adalah ditetapkan dalam jumlah yang tetap di muka. Kita membayar cicilan dari satu periode ke periode yang lain dalam jumlah yang sama, itu adalah anuitas. Kita membayar premi asuransi, itu adalah contoh anuitas, dana pensiun dan sebagainya. Oke, jadi kita biar lebih kita memahami konsep ini, mari kita langsung lihat bagaimana mengenai kasusnya. Yang pertama kita akan masuk pada future value annuity atau anuitas untuk menghitung arus kas di masa yang akan datang. Future value annuity ini adalah kita mau menghitung berapa akumulasi dari nilai yang kita keluarkan secara periodik dengan jumlah yang sama. Apabila kita menerima bunga dalam waktu tertentu, kita mendapatkan tingkat pengembalian dalam waktu tertentu, berapa nilai akumulasinya di masa yang akan datang. Itu adalah future value annuity. Contohnya adalah, kita lihat di sini, jika Anda berinvestasi setiap tahun berturut-turut dengan uang sebesar 1 juta per tahun, mulai awal tahun depan, berapakah jumlah investasi saudara setelah 3 tahun jika tingkat suku bunga adalah 10% per tahun? Oke, sekarang kita lihat, untuk lebih gampang lagi kita bikin timeline ya, biar lebih jelas masalah kita. Ini adalah tahun ke-0, tahun ke-1, 2, dan 3. Ya. Di sini kita berinvestasi selama 3 tahun mulai awal tahun depan, berarti tahun ke-1 ini kita investasi sebesar 1 juta, tahun kedua juga 1 juta, dan tahun ketiga 1 juta. Kita mau tahu berapa nilai akumulasi uang kita di tahun ketiga atau juga future value. Untuk membedakan dengan future value single cash flow, untuk anuitas ini akan saya tambahkan future value annuity. Ya, sehingga bagaimana menghitungnya? Kita lihat saja ini ke tahun yang akan datang berarti 1 juta di awal tahun pertama kita future value kan ke tahun ketiga, dan yang kedua kita future value kan juga di tahun ketiga, dan di tahun ketiga juga kita hitung. Untuk menghitung berapa nilai future value tahun ketiga untuk uang yang kita keluarkan di awal tahun pertama, kita bisa hitung secara manual. Kita punya 1 juta, tingkat suku bunganya tadi adalah 10% per tahun. Berapa N periodenya? Kita lihat di sini dari tahun ke-1 ke tahun ketiga kita lihat ada 1, 2 tahun. Lalu kita lihat yang di tahun kedua, ini adalah 1 juta, kita mendapat bunga 10%, kita lihat dari tahun kedua ke tahun ketiga ini adalah 1, dan di tahun ketiga kita juga menaruh 1 juta,
Pangkatnya waktunya 0 ya, karena kita ingin tahu berapa nilai tahun ketiga, 0. Segala sesuatu yang dipangkatkan 0 ini adalah 1, sehingga ini kita bisa hapus saja. Sehingga berapa nilainya? Sebenarnya saya memilih contoh ini sama dengan contoh yang tadi adalah untuk memudahkan saya dalam perhitungan. Ini kita tahu 1 juta dikalikan dengan 1 plus 10% pangkat 2 untuk menghitung future value di tahun kedua. Tadi kita sudah ketemu angkanya adalah 1.210. Lalu ini adalah 1.100. Ups. Dan ini adalah 1 juta. Sehingga nilai future value annuity kita, jika kita berinvestasi selama 1 juta setiap tahun selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga 10% adalah 3.310.000. Nah, ini kita juga bisa hitung menggunakan rumus future value annuity. Rumus future value annuity ini adalah annuity ini adalah arus kas yang muncul beberapa periode dalam jumlah yang sama. Kita kalikan dengan 1 plus I ini adalah tingkat suku bunga, dipangkatkan dengan N dikurangi 1, kita bagi dengan I. Sehingga ini adalah 1 juta, ini adalah 10%, ini periodenya adalah 3, dan I ini adalah 10%, sehingga kita akan menghasilkan kalau pembelajar di rumah menggunakan kalkulator ikut menghitung kita sama-sama, saudara bisa pause video ini, kita menghitung, kita akan menemukan hasil 3.310.000. Atau pembelajar juga bisa menggunakan tabel future value interest factor of annuity. Ini kita sebut juga dengan future value interest factor of annuity. Di buku-buku, biasanya buku keuangan bagian paling belakang, selain tadi tabel present value, future value, interest factor, ada juga annuity. Kita lihat kalau kita melihat 3 tahun dengan tingkat suku bunga 10%, kita lihat di tabel, ini angkanya adalah sebesar 3,310, sehingga tinggal kita kalikan saja dengan 1 juta, hasilnya kita akan ketemu dengan angka yang sama. Atau sekali lagi kita menggunakan Excel. Excel kita lihat di sini juga dia memiliki fungsi untuk menghitung future value annuity ini. Kita masukkan future value masih karena kita menghitung nilai di masa yang akan datang, kita menabung, kita menghitung mengakumulasi di tahun yang akan datang. Kita lihat future value. Rumus future value kita ketik sama dengan di sini future value, kita masukkan beberapa informasi yang kita butuhkan. Di sini ada rate-nya 10%, lalu juga periodenya N/nya 3, kita masukkan 3. Lalu juga di sini dia meminta PMT. Nah, di sini kita mulai masukkan fungsi PMT atau payments. Payments di sini adalah fungsi berapa sih payments yang kita bayarkan beberapa periode, yaitu annuity tadi. Kita masukkan 1 juta dan angkanya keluar sama 3.310.000.